teman-teman, balik lagi di channel Pranesya. Sama di sini gue udah di Digi Auto di Jalan Panjang ya bro. Yes bro. Nah ini sebelah gue adalah ownernya langsung Ko Sutrisno. Biasanya gue panggil namanya lengkap Sutrisno. Cuman nama bekennya Ko Trisno ya. Iya, panggil Trisno aja. Panggil Trisno aja ya. Oke. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak tentang Digi Auto. Orang pasti kepo lah. Tadinya tahu Digi Auto dari kecil, terus pindah-pindah 2 atau 3 kali kalau nggak salah ya. 3 ya. 3 kali ya sama ini ya. Nah, mau tahu nggak gitu loh kenapa bisa pindah, terus kenapa bisa jadi blugedek langsung gede di pinggir jalan begini? Kita langsung dengerin dari Ko Trisno-nya. Boleh. Dan gimana kita kenalnya? Ya, gimana kita kenal? Ya, sebenarnya kita udah kenal lama. Cuma ngomongnya seperti hari ini baru datang, baru ketemu gitu. Padahal udah yang ini sebenarnya rahasia sih, tapi kayaknya bakalan dibongkar sama dia. Oke, boleh, jadi bro, silakan bro. Jadi awal mula Digi Auto ya? Digi Auto. Oke, kalau jadi yang kita nanti aja. Jadi awal mula Digi Auto itu kan awalnya kita mulai dari di kos ya. Yes. Di kos dimana saya ada ide gimana kalau kita jualan, ya namanya anak kuliahan gak ada kerjaan kan, waktu banyak uangnya gak banyak gitu, gak ada kerjaan, terus mikir gimana kalau kita jualan apa, ternyata ya saya sendiri kan hobi motor. Yes. Jadi mikirnya ya udah jualan barang motor aja. Terus mikir dong kalau sendiri aja kayaknya nggak bisa nih. Terus waktu itu Martin partner saya itu kita satu kos. Terus ya udah gua ajakin deh, dan ternyata dari si Martinnya itu Martin ini satu kos dan satu kampus juga. Iya. Ya kan, bener kan? Kita kuliah di Binus, terus ya gua ajakin, terus dan dia apa ya kita bilang ya excited juga akan ide ini. Oh ya udah gitu. Kita mulai dari apa dulu ya? Pastinya kan. Kita mulai dari apa dulu gitu. Dan ya disitulah mulai Digi Auto-nya. Waktu itu zaman Kaskus kalau nggak salah ya. Iya, Kaskus lagi gila-gilanya itu. Lagi gila-gilanya FJB-nya. Terus ya kita mulai sourcing dong. Sourcing barang apa aja. Jadi awal mula itu kita dari COD barang dulu. Beneran kecil banget, beneran kita merintis dari awal seperti mungkin orang-orang lain juga lah. Standarnya itu kita jualan barang itu awalnya ya, yang nggak ada modal, ada pesanan baru kita ambil. Bener ya, standarnya kan kayak gitu. Nah, jadi kita mulai dari itu dan kita jual piringan cakram dulu. Piringan cakram. Yang merek PSM ya kan, kalian semua pasti tahu. Nah, kita jualan di Kaskus waktu itu, dan waktu itu ya ada pesanan baru kita pergi ambil gitu. Ada pesanan baru kita ambil, dan kala itu effortnya itu ya gede ya. Dan lu harus pergi ambil dan lu harus COD lagi. Itu bener-bener niat banget ya. Iya. Ambil barang, ya, terima order dulu, ambil barang, baru langsung kasih ke COD ke pembelinya ya. Betul. Dan waktu zaman FJB kan nggak ada kayak wallet atau apa. Iya. Jadi beneran orang lebih demennya COD di masa itu ya. Kalau ada marketplace. Ya nggak ada. Rekber ada sih ya. Rekber ya mulai ada, tapi kan rata-rata masih lebih enakan COD. Ya, COD. Masih ngetren kayak gitu. Nah habis itu mulai dikit-dikit kayaknya mulai berjalan, terus kita udah mulai pede, kita mulai ngestok. Oke. Mulai timpukin uang nih, kita mulai ngestok. Mulai ada lah beberapa tumpukan di kamar gitu kan. Terus waktu itu cakram, terus kita jualan Bendix, kampas rem. Ya bagi teman-teman yang Bendix gue inget banget. Ya, Bendix gue inget. yang jualan barang pasti akan yang pernah beli sama kita ya pasti tahu kita jualan Bendix. Jadi di kamar kos itu ya biasa lah ya, kamar kos. Terus di pojokan itu ada mulai satu dus tumpuk. Ya, dan senengnya itu saat kita merasa kita restock barang lagi. Jadi awalnya cuma satu dus, terus beberapa bulan lagi udah jadi beberapa dus. Berarti kan perputarannya oke gitu kan. Bagus banget. Oh kayaknya usaha ini boleh nih. Nah habis itu pada tahun 2012 saya lulus kuliah. Kita kerja sama orang dulu, cari pengalaman, tapi sambilan kita masih jualan. Jadi ya sepertinya seingat gua sih pada tahun 2010, 2011 mungkin kita awal mula yang COD itu, terus 2012 saya lulus kuliah,
kerja sama orang setahun, terus karena sambil berjalannya itu di setahun itu barang kan tambah banyak. Yes. Jadi punya ide lah, gua ngomong sama Martin, gimana kalau kita buka toko? Iya, buka toko. Dan oke kan, kayaknya ide yang bagus gitu. Jadi mulai cari-carilah di sekitar sini. Waktu itu kan kita baru buka, kita mau buka itu kan Jester udah buka. Jester tahu ya kalau teman-teman yang ada di sekitar Jakarta, Jalan Panjang kayak gitu, Jester berbuka. Terus kita mikir, udahlah karena kita tinggal di Binus, Jester kan lumayan deket. Kita cari di sekitar situ. Terus dapatlah satu tempat yang menurut kita cukup oke. Kalau dilihat kembali sih memang kecil banget itu tempat. Kecil banget kan? Kecil banget. Nah, waktu itu kita udah kenal ya. Kecil banget. Nah, kecil banget, tapi ya menurut kita waktu itu di masa itu ya oke lah. Happy banget ya punya ya. Iya. Ya udah kita nego-nego terus sewa, terus mulai kayak gitu. Nah, di situ pada saat awal mulai itu kan hari pertama hari pembukaan kayak gitu. Yang datang itu teman-teman sendiri, teman-teman kau sendiri karena kita sama sekali nggak kenal orang. Kita nggak kenal siapa-siapa, kita nggak ada masuk komunitas gitu kan, bener-bener pure newbie banget gitu loh di newbie otomotif. banget. Karena kita melihat sekarang ini rata-rata temen-temen yang buka toko khususnya motor, aksesoris motor ini rata-rata dari komunitas dulu. Dari komunitas ada, baru dia keluar buka. Yang datang itu teman-teman komunitasnya, bener ya? Bener. Ya, even sampai kenalan toko-toko juga ada. Tapi awal itu kita sama sekali nggak kenal. Siapapun itu. Terus ya udah dengan polosnya aja kita buka gitu. Kalau mikir kembali, kalau suruh lakuin seperti itu lagi nggak berani. Jujur ngomong nggak berani. Karena untuk sekarang ya, untuk kondisi sekarang. Iya. Lu nggak kenal siapa-siapa. Lu dengan polosnya buka toko. Lu buka aja kayak gitu. Tiba-tiba pleng ada satu toko kecil jualan aksesoris motor di Jalan Panjang gitu loh. Ya, dan waktu itu kan ada Ninja FI, kita sengaja beli Ninja FI, pajang, bla bla ya dengan pemikiran kita waktu itulah. Terus ya udah dengan polos-polosnya aja gitu, buka. Terus tetangga kita siapa? Belum ada siapa-siapa. Dan di tempat lama kan memang gersang banget ya. Memang gersang banget. Agak sanaan dikit ada XO si Krisna. Krisna kenal kan? Nah, Krisna XO Motorshop. Ya dia datang samperin, terus kita kenalan, mulai dari situlah ada temen lah ya setidaknya ya, ada temen, terus mulai kalau untuk usaha itu sendiri sih karena awal kita gak ada komunitas, gak ada apa-apa, beneran pure dari FJB aja, jadi promosiinnya itu juga bukan gak seperti sekarang digital marketing, ads, bla bla bla, enggak. Awal itu IG pun nggak ada ya? IG belum ada. Beneran pure Facebook sama FJB doang. Friendster mungkin ada tapi udah mulai ditinggalin kali ya. Oh gitu ya. Oh lu nggak main Friendster ya? Enggak, udah enggak gitu. Kayaknya masa-masa SMA deh itu. Nah, cuman di FJB sama di Facebook doang. Jadi harapannya hanya itu. Setiap hari semoga ada yang lihat komen kan ya. Dulu kan bisa reply kan. Ini harganya berapa? Terus kita DM. Di up ya? Ya sama up lapak. Ya kerjaannya itu aja. Sempet kita pure 2 minggu gak ada customer sama sekali. 2 minggu pure. Jadi waktu itu kita Senin buka sampai Minggu 8 sampai jam 5. Itu lu udah dipantek ya bro di toko itu? Apa? Enggak, lu udah dipantek belum di toko itu? Udah di toko itu terus nungguin. Oh iya. Iya dong, udah datang di toko yang kecil itu kan? Iya. Berdua gitu loh. Iya berdua. Jadi awal gak ada karyawan, cuma berdua aja. Jadi tiap hari udah 8 sampai 5, 2 minggu pure gak ada customer. Pernah seperti itu di kondisi itu. Kayak gitu. Nah, terus ya pelan-pelan namanya usaha lah ya. Kita konsisten buka terus, harus eksis terus ya, pelan-pelan ada customer seperti itu. Awal buka kan gak ada mekanik tuh. Kita sendiri yang kerjain, kita yang bongkar, kita yang pasang. Jadi pernah sekali kita ganti ban, ada customer datang ganti ban, terus karena mesinnya masih baru, terus yang jualan itu cuman kasih teori aja. Ya udah, kita sebenarnya sebelum itu ada coba sendiri dan berhasil. Ya udah dong, harusnya sesuai dengan SOP itu kita lakuin seperti itu, selesai. Dan ternyata untuk ban yang agak gede itu ya butuh trik lagi kayak gitu. Dan kita bongkar itu ban dan dari jam 1 sampai sore jam 6 itu masih belum selesai.
masih belum kelar itu ban, nggak berhasil pasang kayak gitu. Itu customer kayak udah bete itu ya. Oh udah bete banget dah, udah bete banget. Sampai udah kita bawa ban ke bengkel sebelah, ada bengkel lain kayak gitu untuk bantuin. Selesai, udah kita minta maaf apa segala. Jadi awal-awal itu kita minta maaf, kita kasih diskon gede tuh. Ya biar maksudnya kompensasi kan. Ya jadi awal-awal itu beneran jatuh bangun gitu. Kita sambil buka sambil cari pengalaman juga. Jadi banyak kejadian lucu dan itu salah satu hal yang cukup berkesan buat kita karena ya di posisi itu ya kita semuanya serba belum bisa gitu. Seperti itu. Jadi habis itu mulai customer udah mulai datang dan kita melihat kayaknya bisa cari mekanik, kita mulai cari mekanik. Awal satu mekanik aja. Seperti itu. Terus berjalan kita dari tempat yang kecil itu kita pindah ke sebelah. Sebelah agak gede, ya kan? Nah, seperti itu. Kayaknya bukan seperti itu nih, masih panjang banget kayaknya. Karena ini kan udah 3 kali pindah kan ya sampai sekarang kan. Bisa dibilang kalau dari tempat kecil pindah ke sebelah hitungan sekali, berarti ini udah keempat. Ya, ini udah keempat. Dan kita ketemu saat sebelum buka toko ya. Nah, iya. Jadi kenal sama Ko Sutrisno tuh masih zamannya kos-kosan. Ya. Ingat banget dah, itu ya buat tahu aja Ko Sutrisno ini adalah dealer pertama Verox di Jakarta. Salah satu kali ya? Ya, salah satu. Yang pertama lah kalau menurut gua sih. Masih inget banget kita bawain itu 2 kardus Verox naik ke lantai 3 kamar kosnya. Digotong. Itu lumayan banget tuh. Parkir mobil di mana, gotong barangnya kemana gitu loh. Ya tau lah kos-kosan Binus kala itu kan gangnya sempit-sempit semua. Iya. Bener. Nah terus buat lanjutin lagi itu abis pindah ke yang lebih gede itu kalau nggak salah yang udah deket lampu merah ya? Enggak, sebenarnya dari tempat lama sebelahnya tok. Sebelahnya jadi ada tanah kosong, terus kita bangunin tempat ya udah itu jadiin showroom kayak gitu. Terus sebelahnya kita jadi bengkel. Terus yang lama itu kita jadiin gudang kecil kayak gitu. Oh berarti masih di tempat yang sama, bisa yang apa sebelum yang apa sih namanya pos pengumben ya? Iya sebelum pos pengumben. Berarti dari sana pindah ke yang ruko pos pengumben. Iya di ruko pos pengumben di tahun 2017. Jadi kita bukanya itu 2013. Terus pindah ke sebelahnya itu kalau nggak salah ingat sih 2015 kali ya. 2015. Ya 2 tahun. Terus 2 tahun lagi kita pindah ke ruko. Itu posisinya juga masih kesulitan kayak cari mekanik ya? Iya benar, karena di kita kan kita cari mekanik kan ya kita sendiri juga user ya. Kita males banget sama habis kerjain motor harus balik lagi ke bengkel, harus balik lagi ke bengkel. Jadi kita pengen kerjaannya itu lu datang itu ya udah beres kayak gitu. Nah, jadi permintaan kita ya agak tinggi dikit dan banyak kan ya yang kita ketemu ya nggak cocok aja sih, nggak apa di luar ekspektasi lah ya. Iya jadi pastinya sih kala itu sih perpindahan mekanik sih lumayan cepet gitu. Turnovernya ya lumayan cepet ya. Jadi ya itu salah satu challenge kita di kala itu gitu. Salah satu challenge kita di kala itu sampai saat ini juga sih. Masih sama ya? Masih sama ya, walaupun yang kita lihat banyak gitu ya, tapi banyak yang kita interview juga kayak gitu. Baik dia masih baru lulus lah atau udah bilangnya udah kerja jadi mekanik belasan tahun lah ya. Ternyata begitu masuk di Giotto ya. Seminggu 2 minggu nggak tahan gitu. Iya. Menarik banget ya. Jadi memang cari mekanik tuh agak susah. Terus betul. Begitu udah pindah jadi lebih gede, masih di tempat yang sama ya, beda sebelahnya aja. Nah ini sempat pindah juga deket yang pos pengumben belok kanan tuh. Itu kalau nggak salah waktu itu rukonya masih kosong deh, ada 3 apa 4 ruko ya yang sederet itu kan kosong. Jadi ya. Sederet itu kan ada 3 ruko. Yang paling kiri kan bro yang lu ambil ya? Enggak, di tengah malah. Di tengah ya? Iya, di tengah. Oh, iya, tengah. Di tengah. Terus sebelahnya ada yang kosong, satu lagi udah keisi tapi ditinggal orang. Oh jadi dia tinggal dia gak masih kosong aja. Oh dia tinggal di dalam. Dia tinggal di situ ya. Jadi kita di tengah. Ya kebetulan kiri kanan kosong. Jadi kita bisa parkir. Bagian depannya kita bisa parkir kayak gitu. Nah itu kalau yang pas yang di ruko yang kedua itu udah 3 lantai ya? Iya 3 lantai benar. 3 lantai. Lantai 2 kalau nggak salah showroom kan. Lantai 3 gudang ya. Gudang betul. Nah, itu gue sempat datang juga ke yang itu. Itu mesin kopinya masih ada gak ya?
Kopi masih ada. Masih ada mesin kopi. Iya. Nah, itu kopinya enak tuh. Dari mesin. Terus udah pindah ke yang ruko itu perjalanannya gimana tuh? Saat sudah pindah ke ruko sih udah jauh lebih baik ya dibanding yang sebelumnya. Karena di chapter awal itu di tempat yang kecil dan sebelahnya itu kita lebih banyak mengambil pengalaman. Mengambil pengalaman dan kita buka toko seperti biasanya orang buka toko. Tapi kalau udah masuk ke kita udah pindah ruko, kala itu kita distribusi udah jalan, kita orang udah mulai kenal sama kita dan apa ya, barang kita udah lumayan lengkap lah. Udah pindah ke ruko 2017, jadi tempatnya juga lebih proper lah ya. Tempatnya lebih proper ya, dan lebih luas juga. Jadi ya oke-oke aja gitu. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi pernah ada yang kasih tahu ke saya, buka usaha bagus. Awal-awal emang susah, tapi kalau udah masuk ke relnya, udah enak ya. Udah enak. Kayak gitu. Jadi ya di 2017 kita pindah ke ruko ya itu udah mulai mau masuk ke relnya, keretanya kayak gitu. Berarti memang strugglingnya lumayan juga dari 2012 tadi ya. 2013 iya 2012 ya. 5 tahunnya masih di toko yang lama, struggling di sana, cari mekanik juga ya memang sampai sekarang juga susah. Iya. Terus pindah ke ruko udah lebih on track. Iya, lebih on track. Makin banyak, showroom, gallery juga makin bagus banget, udah kaca semua. Iya. Nah, terus yang memutuskan untuk dari ruko pindah ke jalan panjang, pinggir jalan ini gede banget. Iya, jadi pertama ya tempat sewa udah mau habis. Kedua itu di ruko udah gak nampung. Dimana setengah tahun terakhir itu sebelah ada yang sewa, jeng gitu kan. Oke. Dan sebelah udah gak bisa parkir. Oh iya, jadi udah nggak bisa pakai ya? Nggak bisa pakai. Dan tempat yang orang tinggal itu dia nggak mau kasih kita parkir juga. Jadi cuman bisa kepake tengah. Tengah itu udah penuh dengan motor karyawan. Motor karyawan sampai kita harus cari tempat parkir, sewa lahan parkir lagi. Baru bisa kosong. Kalau nggak customer pas datang itu udah penuh sama motor sendiri gitu. Padahal bengkelnya kosong. Kayak gitu. Jadi ya itu salah satu alasan kita untuk pindah juga, dan alasan paling gede ya karena udah gak muat lah. Motor waktu itu kalau di ruko itu berapa pit ya? 4 ya? 4. Ya, 4 pit aja. Jadi ya sekali masuk cuma 4 motor dan gak muat lagi dengan kapasitas kita yang kala itu ya kita memutuskan untuk pindah. Dan pindah ke Jalan Panjang sini ya cari juga awal. Kita mikir mau cari tempat yang lebih gede dari itu, 2 kali lipat lebih gede. Ya udah muter-muter kan. Muter-muter, ada yang kita lihat ruko ada, kita lihat pergudangan ada, kita lihat bangunan seperti ini ada juga, dan ya cocoknya di sini karena pertama ya pinggir jalan, kedua itu karena bangunannya masih bagus, jadi renovnya jauh lebih murah gitu. Iyalah, dari kita pernah ketemu di tempat pergudangan gitu, di dalamnya itu kayak tempat horor gitu, ada ya biasa jaring laba-laba gitu. Padahal tempatnya lebih gede mungkin ya. Iya, tempatnya lebih gede, namanya pergudangan ya. Terus kita lihat kayaknya biaya renovnya itu jauh lebih gede kayak gitu ya. Setelah sewanya. Iya. Jadi setelah hitung-hitung, ya ujung-ujungnya kita ambil di sini kayak gitu. Terus untuk butuh berapa lama ya renov seperti sekarang nih? Dari pertama kali lu lihat datang, sorry ini bekas tempat apa ya? Oh ini sebenarnya kan kalau teman-teman yang sering lewat sini, ini tempat showroom mobil second. Oke. Jadi awalnya itu dia plong. Lantai 1 yang sekarang kita lihat showroom ada bengkel itu sebenarnya plong, diisi dengan mobil. Oke. Nah kita sekatin, kita rapiin kayak gitu kan. Terus naik lagi lantai 2 dia masih plong, kita sekatin juga jadi gudang, ada tempat sholat kayak gitu-gitu. Nah ketiga itu baru kita jadiin gudang seperti itu. Berarti tetap 3 lantai ya di sini. Tetap ya? 3 lantai. Lebih lebar, ibarat kayak 2 ruko lah ya. Betul. Jadi ini sih kalau dihitung di tempat lama 2,5 lipat, dikali 2,5-nya lagi lah kayak gitu secara lebarnya ya. Jadi ya ini sangat membantu suatu tempat yang kita bilang upgrade-nya lah, upgrade-nya dari tempat ruko lama kayak gitu. Dan apa? Pit stopnya ada berapa ya di bawah ya tadi? Sekarang pitnya udah kita tambahin jadi 6, terus depan baru kita tambahin lagi 1, jadi total 7. Kalau
pada hari Sabtu maksimalnya bisa masuk sampai 8 sampai 9 motor. Oke. Sekali jalan campur ya dalam arti yang kerjaan berat bisa kita 4, 5 sampai 6, terus kerja yang enteng 2-3 motor lagi bisa. Enteng ya, ganti oli, ganti kampas rem, yang enteng ya. Sekaligus maksimalnya segitu sih. Yang kerjaan cuman ya 15 menit, setengah jam gitu. Iya. Kalau yang bongkar-bongkar ya agak dalam lah ya. Iya. Ya, gitu. Terus bro, kedepannya di Giotto mau ngapain aja nih? Ada planning apa nih? Kedepannya kita pengennya sih untuk retail kita pengen buka cabang ya. Oke. Kita pengen buka cabang, tempatnya ntar dulu. Pasti nanya tempat di mana. Kita pengen buka cabang karena banyak banget temen-temen yang dari daerah lain datang gitu. Maksudnya daerah sekitar tapi agak jauh datang, dan kita mendengar apa yang diminta sama customer. Jadi kita ada planning seperti itu. Lihat tahun ini gimana lah ekonomi di Indonesia dan sekitar seperti apa. Kalau semuanya lancar, ya kita akan buka cabang kayak gitu. Itu buka cabangnya mau handle sendiri atau mungkin ada ide untuk di-franchise-kan gitu? Sementara handle sendiri dulu sampai itu ada kita pikirkan juga, tapi ya sementara kita handle sendiri dulu seperti itu. Itu untuk di Giotto kedepannya sih, dan pastinya sih kita mau pelayanan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Kita pengen lebih baik lagi. Yes. Kedua itu barang lebih lengkap lagi dari yang sekarang ini pastinya. Jadi customer datang itu ya beneran nggak usah kemana-mana lagi gitu. Di Semua udah ada di sini ya. Ya pengennya seperti itu. Nah, terus buat teman-teman, ini dari tadi pasti mungkin jadi bahan tanda tanya besar. Di tengah ini ada produk apa gitu loh. Jadi biarkan langsung Oke. Ko Trisno yang jelasin gitu loh. Jadi ini salah satu produk merek dari Drake. Drake itu merek di Giotto sendiri. Jadi di Giotto kita mencari pabrik-pabrik yang berkualitas. Kita memproduksi produk-produknya sehingga bisa mengisi pasar otomotif di Indonesia seperti itu. Barang-barangnya itu kita melihat tren yang sedang berjalan ya. Sekarang ini kan contohnya kayak lagi ngetren persiapan touring ya kan, setelah Covid melanda sekian lama gitu. Akhirnya kita recover, dan banyak teman-teman yang pasang fog lamp. Pasang fog lamp nggak cuma buat touring juga sih, ada juga yang buat upgrade lampu utama motor sekarang kan pakai LED, tapi kan nggak gitu terang ya. Gitu terang, yes, mereka betul. pengen lebih terang lagi, dan jadi kita bikin produk fog lamp ini gitu. Yang langsung ini sorot ke jalan gitu ya.